kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua. Salam sehat, selamat hari Pentakosta. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan sepenuhnya ibadah raya yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kata saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Semua sudah siap menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini adalah hari istimewa di mana kita boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan. Kita dengan bebas boleh menyembah Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan berikan hati kita, hidup kita, hati yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Ku berikan hatiku Tuhan.
hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan ya spesial buat Tuhan Yesus. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita dibisikkan
Bapak Ibu, kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yang percaya boleh katakan, aku percaya. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau ambil keputusan, apapun keadaan saudara dan saya, kita mau katakan, aku percaya. Kita masih tetap berdiri. Seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu dengan sepenuh hati kita mau angkat pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kita. begitu mengasihiku. Tiada yang sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang
percaya bahwa Engkau Tuhan Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Tiada yang mustahil di hadapan Engkau, Tuhan. Karena Engkau tahu, kami tahu Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di luar kemampuan kami. Oleh sebab itu beri kepekaan roh kepada kami untuk mampu mengalami, merasakan kuasa Tuhan selalu dan senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Dalam beberapa saat kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Dalam beberapa waktu yang lalu, dalam rangkaian reli doa Pentakosta, kita sudah banyak dilengkapi dengan pemahaman firman Tuhan tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita, fungsi, bahkan karya-karya Roh Kudus yang selalu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, di hari di mana kita merayakan karya Roh Kudus dalam Pentakosta pada saat ini, selain kita diperlengkapi dengan pemahaman tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita yang begitu banyak, ada satu hal yang harus kita perhatikan dan harus kita pikirkan secara serius berkenaan dengan karya Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kita, disadari atau tidak. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini saya ingin mengangkat satu tema untuk kita betul-betul tema ini sekaligus jadi warning, peringatan bagi kita untuk selalu mengingat dan jangan pernah melupakan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Perkenan pada siang hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Sekali lagi, jangan mendukakan Roh Kudus. Indikasi ini akan muncul ketika kita tidak lagi merasakan betul-betul karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga semua kita anggap biasa-biasa saja, sehingga semuanya kita anggap sesuatu yang tidak perlu kita kita pikirkan dengan serius. Padahal ini yang Roh Kudus ingin lakukan kepada kita, supaya kita ini sadar, supaya kita ini betul-betul merasakan karya Roh Kudus itu nyata. Karya Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus bukan fenomena, bukan pencapaian pikiran tinggi manusia sampai pada batas tertentu sehingga manusia berimajinasi untuk menggapai sesuatu yang lebih besar, sampai akhirnya manusia memikirkan tentang roh. Bukan. Ini bukan tentang halusinasi, ini bukan tentang imajinasi, ini bukan tentang impian saja. Ini bukan tentang fenomena yang muncul dan lenyap begitu saja. Ini nyata, karya Roh Kudus nyata. Beberapa tahun yang lalu bahkan sampai hari ini, saudara sadari atau tidak, itu nyata. Nah, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai 32. Efesus pasalnya yang keempat,
Kita baca dari ayat 17 sampai ayat 32, demikian dikatakan firman Tuhan. Saya mulai baca dari ayat 17 dari kitab Efesus pasalnya yang keempat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah dengan benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, sampai di sini pembacaan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema ini tentunya bukan muncul begitu saja. Ini karena ada indikasi-indikasi yang membuat tanpa sadar kita ada di dalam proses yang membuat kita tanpa sadar melakukan hal-hal yang cenderung mengarah kepada hal ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, kiranya ini menjadi warning. Tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa hormat kita kepada Tuhan, Roh Kudus, rasa bangga kita kepada Roh Kudus di hari raya perayaan Pentakosta ini. Untuk selalu mengingat dan sekali lagi mengingat, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Karena dari sekian banyak pemahaman tentang Roh Kudus dengan karyanya, dengan peran dan fungsinya dalam hidup kita, seharusnya lah kita semakin diteguhkan iman percaya kita kepada Dia, kepada Roh Kudus. Kalau sedemikian, kita sudah menangkap dan menerima banyak pengetahuan, bahkan pengalaman secara pribadi, karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita, tetapi masih saja kita terjebak dalam kondisi yang membuat tanpa sadar kita mendukakan Roh Kudus. Hati-hati. Itu akan membawa dan menggiring kita kepada proses
yang tidak lain adalah akhirnya kita melakukan sesuatu, dosa-dosa tertentu yang tak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Jadi dosa menghujat Roh Kudus tidak serta-merta muncul begitu saja oleh karena gejala-gejala tertentu. Hanya karena kita melecehkan atau apapun tentang Roh Kudus. Dari proses ini, kalau kita tidak hati-hati, kita sedang dibawa, digiring kepada hal tersebut. Akhirnya sangat fatal ketika kita terjebak dalam dosa yang tak terampuni, fatal, yaitu menghujat Roh Kudus. Dan sekali lagi kalau saya balik pernyataannya, menghujat Roh Kudus, sekali lagi bukan serta-merta kita lakukan oleh gejala-gejala tertentu, tetapi itu melalui proses. Nah, mari kita lihat proses-proses itu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kita akan terjebak dalam kondisi yang mendukakan Roh Kudus ketika kita tidak hati-hati dengan indikasi-indikasi tertentu yang membawa kita kepada hal tersebut. Yang pertama, yaitu tentang pikiran yang sia-sia dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Allah inilah bisa menjadi pemicu membuat saudara dan saya terjebak dalam kondisi yang membuat saudara dan saya mendukakan Roh Kudus. Dan terus kalau kita pelihara sikap seperti itu, akan membuahkan sikap kepada penolakan, mengabaikan Roh Kudus sampai pada penghujatan terhadap Roh Kudus. Pikiran sia-sia yang bagaimana yang dimaksud? Seorang sastrawan dan seorang dalang terkenal, Ki Tejo Sujewo, mengatakan, kalau kamu khawatir besok tidak makan, kalau kamu khawatir dan takut besok kamu tidak dapat jodoh, itu sama halnya itu sudah menghina Tuhan. Perhatikan kalimat yang diucapkan beliau ini. Kalau kita khawatir dengan apa yang akan terjadi besok, tentang apa yang kita makan, kita minum dan sebagainya. Kalau kita khawatir besok itu dapat jodoh atau tidak, itu sama saja menghina Tuhan. Itu orang lain, itu filosofi sastrawan, orang sekuler. Entah dia dapat konsep filosofi ini berangkat dari pemahaman firman Tuhan atau dari pengalaman dia pribadi. Tetapi paling tidak kita dihentakkan dengan pernyataan ini. Kekhawatiran, kecemasan yang tidak berarti, itu membuat pikiran kita menjadi berpikir terhadap hal-hal yang terlalu sepele. Mengkhawatirkan sesuatu, mencemaskan sesuatu, menakutkan sesuatu yang belum terjadi sampai kita terjebak dalam kondisi paranoid. Itu sama saja menghina Tuhan. Engkau tidak mempercayai bahwa Tuhan itu memeliharamu, memelihara hidupku. Ada banyak pikiran-pikiran yang membuat kita ini memikirkan hal-hal yang sia-sia. Tentang kecemasan hidup, kekhawatiran hidup. Apalagi kita punya konsep kebenaran firman Tuhan. Dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memelihara kita, seterusnya dan selama-lamanya, itu janji Tuhan. Sehingga itu seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi mencemaskan, mengkhawatirkan tentang masa depan kita.
tentang perjalanan hidup kita yang penuh misteri ini. Pikiran-pikiran yang sia-sia itulah ketika kita pelihara, itu akan semakin menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Pikiran-pikiran yang sia-sia itu, kalau kita terus pelihara, membuat kita tidak lagi memiliki intimasi, relasi yang intim dengan Tuhan. Padahal ketika kita membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan, saudara dan saya semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dengan janji-janjinya untuk tidak perlu khawatir, cemas dan sebagainya. Tetapi ketika pikiran ini dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia, akhirnya itu membuat kita jauh dari persekutuan Allah. Tidak lagi mempercayai keberadaan Allah, Roh Kudus, yang menjamin kehidupan kita. Itu yang pertama. Pikiran sia-sia dan jauh dari persekutuan Allah. Itu berkesinambungan, itu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Selalu ada sebab dan akibat. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia seperti yang saya katakan tadi, itu menyadarkan kita bahwa kita tidak lagi ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Untuk menyadari bahwa Allah memelihara saudara dan saya. Tuhan memelihara saudara dan saya, Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, selain pikiran yang sia-sia dan jauh dari persekutuan dengan Allah, ayat-ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, kecenderungan manusia itu menyerahkan diri kepada natur, kebiasaan dosa. Membiarkan hidup ini dikendalikan oleh hawa nafsu. Memang kita masih hidup di dunia. Kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Tetapi kita tidak boleh larut yang membuat kita keduniawian. Karena hal itu akan memicu kita terjebak dalam kondisi yang membuat kita terus ada di bawah kendali natur dosa. Natur dosa itu apa? Tadi dikatakan amarah, dusta, kegeraman dan sebagainya. Itu teskisnya tinggal kita balik. Ketika kita masih kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal seperti itu, artinya kita masih ada di bawah kendali natur dosa. Kita ada di bawah kendali kebiasaan tabiat dosa. Itu saudara-saudara. Ketika semuanya ini terjadi dalam hidup kita, tidak heran Alkitab memberi kesimpulan, saudara dan saya terjebak dalam kondisi bahwa saudara dan saya sedang mendukakan Roh Kudus. Saya beri gambaran lagi. Di negara kita ada berbagai macam suku. Di negara kita ada berbagai macam adat istiadat. Dan adat istiadat ini disertai dengan pakaian-pakaian khusus, pakaian-pakaian khas. Seperti adat Jawa, itu pakaian adatnya itu beskap komplit. Seperti yang kita perhatikan kalau ada pernikahan adat Jawa yang kental menggunakan budaya Jawa, itu pakai adat Jawa. Demikian pula tradisi suku Chinese, ada adat-adat khusus yang mereka ikuti dalam upacara-upacara tertentu dengan mengenakan pakaian-pakaian adat tertentu. Saudara-saudara, apa jadinya ketika pakaian itu yang seharusnya menjadi kebanggaan dipakai sebagaimana mestinya, tetapi justru dipakai dalam kondisi yang tidak semestinya. Artinya seperti ini. Ada beberapa tayangan viral di media sosial.
ada yang nari-nari, joget-joget sedemikian sensual dengan menggunakan pakaian adat. Jungkir balik kayak jaran kepang, tapi pakai pakaian adat. Kalau saya boleh katakan, ini pelecehan, ini pencemaran. Seharusnya pakaian itu dipakai sebagaimana mestinya. Dengan maksud kita menghargai dan menghormati. Sehingga dengan demikian nilai tradisi, nilai budaya itu tetap dijunjung tinggi. Punya nilai, punya harga. Tetapi kalau dipakai dalam kondisi semacam itu, dengan tidak sepantasnya kita melakukannya dengan memakai itu pelecehan. Saudara-saudara, gambaran ini menggambarkan kehidupan kita. Ketika kita merasa hidup ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup ini dipelihara oleh Roh Kudus sampai hari ini. Tetapi kita tidak mampu mewujud nyatakan karya Roh Kudus bagaimana mestinya. Lalu kita gunakan hidup kita ini seenak kita sendiri. Dan seolah-olah itu melecehkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita merasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Tapi hidup kita masih kacau. Hidup kita dikendalikan oleh natur dosa tadi. Kalau saya boleh katakan, ini pelecehan. Pelecehan spiritualitas. Apakah kita tidak malu dengan mengatakan sesuatu, dengan bersikap sesuatu yang tidak layak, sementara kita memakai pakaian, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Itu kalau bisa kita perhatikan Roh Kudus berhadapan dengan kita. Roh Kudus geleng-geleng itu. Kenapa harus seperti itu? Katanya orang Kristen, orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Tapi ucapannya, perkataannya, sikapnya, keputusan-keputusannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Disertai oleh Roh Kudus. Apalagi kita menunjukkan hal-hal seperti tadi. Hidup ini dipenuhi dengan kecemasan yang tak berarti. Kekhawatiran yang tak beralasan. Kalau Tuhan bisa bertanya, Roh Kudus tak bisa tanya kepada kita. Apa kamu tidak percaya bahwa aku menyertai kamu? Apa kamu tidak percaya bahwa aku memberkati kamu? Sampai kamu harus khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, dan sebagainya. Bisa saja Roh Kudus berbicara seperti itu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, ketika hidup itu kita biarkan seperti itu, jangan heran. Itu akan menggiring kita tanpa disadari atau tidak. Saudara dan saya digiring kepada satu sikap, penolakan terhadap Roh Kudus. Dan ketika kita menolak lagi, menolak semua karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita, akhirnya sampai kepada titik bahwa kita mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau sudah sampai proses di sini, hati-hati. Saudara dan saya sampai pada titik, saudara dan saya akan digiring kepada sikap penghujatan kepada Roh Kudus. Kalau sudah sampai di sini, dosa itu tak terampuni. Dan vonis sudah ada di tangan kita. Kemana kita akan pergi? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi tidak mengurangi rasa bangga kita kepada Roh Kudus, sukacita dan sebagainya di hari perayaan Pentakosta ini. Jangan lupa, jangan sekali-kali mendukakan Roh Kudus. Biarnya kita menikmati karya Roh Kudus dalam hidup kita.
Jangan sampai membuat kita lupa, sehingga kita terjebak dalam kondisi yang membuat kita mendukakan Roh Kudus. Kalau sampai pada proses ini, titik proses awal, sampai pada proses-proses tertentu, sampai pada penghujatan Roh Kudus, fatal akibatnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, waspadalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tetap tertib di hadapan Tuhan. Hidup kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena di sana terpancar semua kehidupan. Seluruh aspek kehidupan kita ini ditentukan bagaimana kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ketika hati ini tidak dijaga dengan benar, itu akan memunculkan sesuatu yang membuat saudara dan saya terjebak dalam kondisi-kondisi tadi, yang membuat akhirnya kita mendukakan Roh Kudus. Mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak gampang memang. Roh Kudus bukan fenomena, Roh Kudus bukan imajinasi, Roh Kudus bukan halusinasi, Roh Kudus bukan impian. Roh Kudus itu nyata dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia ada. Saudara sadari atau tidak? Roh Kudus bukan zat, tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan, tidak bisa dilihat tetapi baunya terasa. Enggak seperti itu. Walaupun kita tidak bisa merasakan, tidak bisa menjamah, tidak bisa melihat keberadaan Roh Kudus, karyanya itu nyata. Ketika saudara diizinkan untuk mengucapkan puji Tuhan, haleluya, itu kalau tidak keterlibatan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita, sulit kita mengucapkan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya hidup kita ini tetap ada di dalam hadirat dan kemuliaan Roh Kudus, yang membuat saudara benar-benar merasakan dan mengalami karya Roh Kudus itu nyata dalam hidup saudara. Ketika ada hal-hal tertentu yang membuat saudara harus berpikir ulang, jangan-jangan Roh Kudus juga berbicara kepada saudara. Ketika ada hal-hal tertentu yang harus saudara pertimbangkan lagi dengan segala keputusan yang akan saudara ambil, jangan-jangan itu suara Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Miliki kepekaan dan rasakan karya Roh Kudus secara nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami boleh merasakan karya penyertaan Roh-Mu itu nyata dalam hidup kami. Secara fisik kami tidak mampu melihat keberadaan-Mu. Tetapi kami sadar ada hal-hal di luar batas kemampuan kami. Engkau lakukan itu dalam hidup kami. Dan kami tahu dan percaya itulah karya-Mu, itulah perbuatan-Mu, itulah tindakan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu berikan kepekaan roh kepada kami ya Tuhan, untuk senantiasa menyadari keberadaan-Mu dalam hidup kami, menyadari sapaan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu itu sungguh sempurna dalam hidup kami. Engkau selalu melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Hanya saja kadang-kadang kami tidak paham, kami tidak mengerti tentang semuanya itu. Bahwa Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena kami tidak mampu meraba, tidak mampu merasakan keberadaan Roh Kudus, sentuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa dalam surga, Engkau ada senantiasa bersama dengan kami di setiap musim kehidupan ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup kami, senantiasa ada di dalam penyertaan-Mu Bapa.
Dan sekali lagi tolong kami, mampukan kami untuk dapat merasakan karya-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin disampaikan. Kami ingin menyampaikan pertama tentang berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak atau saudara kita, Bapak Andreas Bambang Kurniawan, dalam usia yang relatif muda, 41 tahun. Beliau ini adalah suami dari Melani, Ibu Melani. Jadi Pak Andreas ini juga adalah menantu dari Tante Meiling, ya, Om Cumoliang. Dan dipanggil Tuhan pada hari Kamis malam dan telah dilakukan upacara penutupan peti hari Jumat. Sabtu ada penghiburan dan dimakamkan pada hari ini. Tadi jam 8:30 sudah dilakukan upacara pernikahan, upacara pemberangkatan peti jenazah ke Darussalam jam 9:30. Saya mengatakan pernikahan ini karena Sabtunya saya memberkati pernikahan saudaranya Pak Andreas, yaitu Albert dan Lili. Sehingga keluarga mencetuskan kata-kata, ya Pak, ada saatnya bersuka cita, ada saatnya berduka cita, dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama. Jumat ada yang dipanggil Tuhan, Sabtunya ada yang diberkati Tuhan dalam pernikahan. Kami seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan dari keluarga almarhum Bapak Andreas ini. Disertai doa kiranya Tuhan terus akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga, dan Tuhan memberkati. Itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ada satu saudari di pojok, silakan Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Ada lagi yang ada di atas? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Satu? Ya, kami menyampaikan selamat datang, Tuhan memberkati. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Dari tanggal berapa itu? 17, Senin kemarin sampai hari ini, tanggal 23. Kalau ada yang merasa berulang tahun di hari-hari itu, silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Ya, ada satu di sana. Oke. Saudara Surya, betul? Oke. Ada lagi yang berulang tahun? Ada lagi yang lain? Cukup itu saja. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, terima kasih. Pemeliharaanmu sungguh indah dan nyata. Engkau nyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Hingga kami boleh mengingat dan merayakan kembali hari jadi kami. Di mana Engkau beri kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan ini di dalam anugerah-Mu. Oleh sebab itu di hari yang spesial, di ulang tahun kami ini Tuhan. Kami rindu kiranya karya Roh Kudus semakin dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu ini boleh merasakan sukacita secara spesial ketika mereka menyadari hidup yang dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima. Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Sukses Tuhan buat
di dalam setiap usaha, pekerjaan, studi, dagang, atau apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan. Penyertaan Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega itu senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kiranya berkat damai sejahtera itu senantiasa melimpah atas kehidupanmu, sehingga hidupmu yang diberkati ini mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini maupun yang ada di tempat-tempat yang lain yang tidak bisa hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini, kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu memberikan pengertian kepada kami bahwa Roh Kudus itu tidak hanya saja terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi Roh Kudus itu masih ada sampai hari ini. Bahkan siapa yang berani mendukakan Roh Kudus, dia akan mengalami dan mempunyai akibat-akibat yang fatal. Oleh karena itu ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa menghormati akan Roh Kudus, di mana Engkau sudah memberikan satu pernyataan kepada kami bahwa dengan Roh Kudus kami sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kami kerjakan dan kami lakukan menurut kekuatan dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun Engkau berada di surga, tapi Engkau tetap memperhatikan dan mengasihi kami. Sebagaimana kami seringkali khawatir, takut akan masa depan kami. Tetapi kalau firman-Mu mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, maka firman-Mu itu akan memberikan kekuatan dan jaminan bagi kami untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Roh Kudus sendiri yang akan menjabarkan supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kami, memberikan kekuatan kesehatan yang prima kepada kami semua, sehingga memungkinkan hari ini dengan penuh sukacita kami memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami sertai dengan hati yang mengasihi Engkau, maka persembahan ini akan menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami yang sudah sehat, kami tetap mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Kami ingin Tuhan, jamahan daripada Tuhanlah yang akan memungkinkan mereka menjadi sehat kembali. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu itu dahsyat dan luar biasa bagi kami yang sungguh-sungguh percaya. Hanya oleh karena kuasa darah daripada Tuhan, kami bisa mendapatkan kesehatan, pemulihan kembali. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit, kami juga menyerahkan mereka di dalam penanganan dokter
agar Tuhan sendiri yang memakai dokter, agar supaya mereka bisa mendapatkan kekuatan kesembuhan kembali. Supaya nama Engkau saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan bagi saudara kami yang saat ini ditinggal oleh kekasihnya yang sudah mendahului mereka. Kami mohon kekuatan, penghiburan yang datangnya daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Supaya dalam situasi dan kondisi yang seperti ini sekalipun, dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik, amat baik dan sungguh baik bagi kami yang menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan kelapangan di dalam segala hal, supaya kami tetap akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap waktu